Oke, anak-anak, untuk kali ini kita akan membahas TPM yang pertama yang sudah kalian kerjakan kemarin. Yang kita bahas kali ini untuk yang materi biologi aja ya. Jadi mulai nomor 13. Nah, sekarang soal yang nomor 13 atau soal nomor 1 untuk biologi, yaitu kuncinya yaitu adalah menyerotkan lampu senter ke mata yang kemudian nanti pupilnya adalah membesar. Itu termasuk karakteristik makhluk hidup apa atau ciri makhluk hidup apa. Nah, itu jawabannya yang betul adalah yang D, makhluk hidup merespon adanya rangsang. Jadi setelah ada sorot lampu senter itu pupilnya membesar. Kemudian yang kedua, yang nomor 14, diagram jaring-jaring makanan. Kemudian pertanyaannya, jika insektisida membunuh banyak serangga dalam ekosistem tersebut, hewan yang terdampak paling sedikit yang mana? Nah, serangga di sini ada belalang, kemudian ada kupu-kupu. Nah, yang terdampak paling sedikit itu adalah otomatis yang tidak berhubungan langsung atau tidak ada tanda panahnya. Itu adalah yang berdampak sedikit. Nah, sekarang kalau insektisida itu membunuh serangga, sekarang serangga ini yang tidak berdampak langsung itu pada hewan apa? Apakah kadal, burung, laba-laba atau kanguru? Nah, kalau kadal ini ada belalang tanda panahnya. Kalau burung ini juga ada belalang. Kalau laba-laba ini juga kupu-kupu dan belalang. Nah, sekarang kalau yang kanguru ini tidak ada tanda panah langsung dengan serangga, belalang atau kupu-kupu, sehingga kanguru ini adalah yang berdampak paling sedikit. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 15. Ya. Kegiatan manusia yang dapat melampaui batas kemampuan ekosistem untuk memperbaiki diri itu yang mana? Ya, menangkap ikan menggunakan peledak atau membuang sampah pada tempatnya, menanam tanaman atau pohon mangrove di tepi pantai, atau melindungi hewan dengan cara mendirikan suaka marga satwa. Nah, sekarang yang dapat merusak ekosistem itu adalah yang menangkap ikan menggunakan bahan peledak, atau jawabannya adalah yang A. Yang nomor 16 ini adalah aktivitas atau kegiatan menebang hutan. Nah, aktivitas tersebut itu menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang mana? A, B, C, atau yang D? Ini kuncinya adalah dampak terhadap lingkungan. Ya, dampak terhadap lingkungan berarti jawabannya adalah yang D, ya, meningkatnya kadar CO2 di atmosfer. Ya, ini lingkungan. Terus yang nomor 17, ini ada beberapa perangkat praktikum yang digunakan untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup, itu yang tepat yang mana? Nah, gambar yang pertama ini namanya adalah auxanometer. Auxanometer itu fungsinya apa? Auxanometer itu fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan tumbuhan atau mengukur kecepatan pertumbuhan tanaman. Jadi di sini adalah ada gambar tanaman, ya. Jadi mengukur percepatan pertumbuhan tanaman berarti itu ciri dari tumbuh. Kemudian yang kedua ini adalah perangkat atau gambar respirometer. Nah, namanya saja respirometer berarti fungsinya adalah untuk respirasi atau alat yang digunakan untuk mengukur respirasi. Nah, yang diukur ini adalah serangga, misalnya belalang. Kemudian kalau ada serangga atau belalang di sini bernafas, maka menyebabkan eosin ini akan bergerak menuju ke arah serangga. Jadi respirasi itu adalah ciri dari makhluk hidup. Gambar yang ketiga ini adalah perangkat praktikum, yaitu untuk menyaring, ya, penyaringan. Jadi ada filtrat, ada residu. Begitu juga yang gambar nomor 4 itu adalah untuk menyaring atau destilasi, ya. Nah, gambar yang kelima ini adalah aktivitas anak yang sedang meniup. Nah, kalau meniup itu berarti mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Itu sama saja dengan bernafas, ya. Jadi bernafas itu mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2. Jadi yang merupakan ciri makhluk hidup itu adalah yang nomor 1,
nomor 2 dan nomor 5 atau jawaban yang B. Terus yang ketiga, contoh mekanisme kerja, nomor 18. Contoh mekanisme kerja sistem gerak adalah gerak ujung tulang pengumpil memutari tulang hasta. Nah, tulang pengumpil dan tulang hasta itu adalah terletak atau terdapat pada lengan bagian bawah. Nah, gerakan yang sesuai dengan mekanisme tersebut yang mana? Nah, Ina mengangkat gelas minuman. Kemudian Seno mengangkat barbel atau ibu membalikkan ikan yang sedang digoreng. Kemudian Dita menurunkan sepatu yang berada di atas meja. Jadi tulang pengumpil memutari tulang hasta. Jadi ini yang melakukan aktivitas itu adalah lengan bagian bawah memutari ya. Jadi jawabannya adalah ibu membalikkan ikan yang sedang digoreng atau jawaban yang C. 19. Hasil pengujian terhadap satu bahan makanan. Ini ada yang pertama itu adalah larutan bioret. Nah, larutan bioret itu adalah digunakan untuk uji protein. Nah, bahan makanan yang ditetesi dengan larutan bioret dan bahan makanan tersebut mengandung protein, maka warnanya berubah menjadi warna ungu. Yang kedua itu adalah lugol. Lugol itu adalah untuk uji amilum. Jadi kalau bahan makanan ditetesi dengan lugol dan bahan makanan tersebut mengandung amilum, maka terjadi perubahan warna biru tua atau biru kehitaman ya. Jadi bukan berwarna coklat. Yang ketiga adalah larutan benedik. Larutan benedik ini adalah fungsinya untuk uji glukosa. Nah, kalau bahan makanan ditetesi benedik dan mengandung glukosa, itu warnanya menjadi merah bata. Terus kertas itu digunakan untuk uji lemak. Jadi bahan makanan yang diteteskan atau dioleskan pada kertas itu kalau bahan makanan mengandung lemak, maka kertas tersebut menjadi transparan. Nah, karena di sini tidak transparan, berarti bahan makanan yang diuji tadi tidak mengandung lemak. Jadi berarti mengandung protein dan tidak mengandung lemak. Berarti jawabannya adalah D atau susu tanpa lemak. Nomor 20. Perhatikan ada beberapa data zat sisa 1 sampai 5. Zat yang diekskresikan oleh ginjal ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Diekskresikan itu artinya dikeluarkan atau ginjal itu adalah mengeluarkan zat-zat metabolisme yang tidak digunakan oleh tubuh lagi. Nah, ginjal ini fungsinya apa? Ginjal itu adalah fungsinya mengeluarkan urin atau air seni. Nah, urin atau air seni itu mengandung apa saja? Nah, otomatis urin atau air seni itu mengandung air. Jadi jawabannya yang nomor 1 itu sudah pasti benar. Nah, sekarang selain nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 ya, yang di dalam air seni atau urin selain mengandung air itu adalah mengandung garam dapur ya. Jadi kalau ureum itu masih bisa digunakan ya. Kalau karbon dioksida atau CO2 itu tidak terdapat di dalam urin ya. Nah, kemudian kalau lihat warna empedu itu disebut juga adalah bilirubin. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1 dan nomor 3 berarti yang B. Lanjut nomor 21 adalah tahap percobaan perangkat pernafasan. Ini digunakan untuk simulasi apa? Ini ada 2 balon. Ini adalah menggambarkan paru-paru, kemudian ini adalah lembaran karet, ini menggambarkan diafragma atau sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Nah, kemudian tanda panah ke atas ini artinya adalah menyebabkan rongga dada itu mengecil. Kalau rongga dada mengecil itu artinya tahapannya itu adalah ekspirasi, sehingga udara itu keluar
keluar dari paru-paru. Jadi ini termasuk jenis pernafasan perut pada fase ekspirasi, karena tanda panahnya naik itu tekanan di dalam rongga dadanya kecil sehingga udaranya itu akan keluar atau ekspirasi ya. Jadi jawabannya yang D. Kemudian berikutnya adalah jaringan tersebut memiliki ciri tersusun rapat, kemudian fungsinya untuk atau memiliki banyak klorofil. Nah, klorofil itu fungsinya adalah untuk fotosintesis ya. Nah, yang untuk fotosintesis itu terdapat pada jaringan apa yang memiliki ciri-ciri tersusun rapat? Yaitu jawabannya adalah yang A atau palisade. Karena kalau floem ini adalah merupakan jaringan pengangkut. Kalau spon itu susunannya adalah longgar bukan rapat. Terus yang nomor berikutnya 23, cara reproduksi hewan yang ditunjukkan oleh gambar nomor 1. Ini adalah gambar euglena. Euglena di sini induknya 1, kemudian mengalami tahapan berikutnya, hasil akhirnya ini adalah dihasilkan 2 euglena. Kalau induknya 1, kemudian dihasilkan 2 sel anakan, ini namanya adalah membelah diri. Terus gambar yang kedua ini adalah gambar hidra. Ini pada gambar yang pertama terjadi penonjolan atau terdapat penonjolan. Penonjolannya semakin lama semakin besar. Kemudian akhirnya itu adalah lepas dari induknya. Nah, penonjolan ini namanya adalah tunas. Ya. Terus gambar yang ketiga itu adalah gambar paramecium. Di sini paramecium ini ada 2 induk. Ya, kemudian induknya ini saling mengadakan pendekatan, terus terjadi pertukaran inti sel dan seterusnya. Kemudian kalau di sini adalah melibatkan 2 induk, berarti ini adalah reproduksi atau perkawinan secara seksual atau perkembangbiakan secara generatif. Tetapi karena ini adalah pada paramecium atau hewan bersel 1 itu belum memiliki kelamin jantan dan kelamin betina, sehingga reproduksi seksual yang seperti itu pada organisme bersel 1 itu disebut dengan konjugasi. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian yang nomor 24 ini adalah perangkat percobaan fotosintesis. Nah, di sini mempergunakan hidrilia dan seterusnya. Kemudian pada perangkat tersebut itu ditambahkan natrium hidrokarbonat atau NaHCO3. Nah, fungsinya apa? Natrium hidrokarbonat itu adalah bisa mempercepat terjadinya fotosintesis. Nah, otomatis kalau fotosintesisnya cepat itu nanti akan dihasilkan oksigen dalam jumlah yang lebih banyak. Karena dari proses fotosintesis itu akan dihasilkan oksigen. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian yang nomor 25, ketika seseorang mengalami gangguan fungsi ginjal, kemudian 2 buah organ yang berbentuk seperti kacang merah dan seterusnya, akibatnya akan mempengaruhi kinerja tubuh. Sistem organ yang akan terganggu secara langsung apa? Jadi kalau ginjal ini mengalami gangguan, maka organ yang berpengaruh atau terganggu secara langsung itu sistem apa ya. Jadi jawabannya itu adalah apakah sistem pencernaan dan peredaran darah, ekskresi atau dengan peredaran darah, pernafasan dan ekskresi, atau sistem ekskresi dengan pencernaan. Ya, kalau tadi ginjal fungsinya itu adalah sebagai organ ekskresi, otomatis jawabannya adalah ekskresi dan peredaran darah atau yang B. Nah, itu anak-anak untuk pembahasan soal TPM yang kemarin bisa setelah saya berikan kuncinya atau pembahasan ini bisa nanti kalian pelajari pada berikutnya. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian, dan untuk tugas berikutnya nanti akan saya tulis atau diupload di Google Classroom. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada waktu yang akan datang.